Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca ayat nomor 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi lakhabirum basir. Wallazi awhayna, dan yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu minal kitabi, dari kitab, huwa kitab itu al-haqqu benar, musaddiqan membenarkan lima baina yadaihi terhadap yang ada di hadapannya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu biibadihi terhadap hambanya, la khabirun maha tahu, basirun maha melihat. Ayat ini asbabun nuzulnya, ya. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwa Al-Quran itu bukan benar dan bukan dari Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu ilaika, maksudnya Nabi Muhammad, minal kitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Wal haq, dia Al-Quran itu adalah benar, benar dari Allah. Ya. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadaihi terhadap kitab yang ada di hadapan mereka. Al-Quran ini membenarkan terhadap kitab Taurat, kitab Injil yang ada di hadapan mereka, yang mereka pelajari, ya, mereka imani. Yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah khususnya dalam hal-hal tauhid, dalam hal-hal pengabdian hanya kepada Allah. Para nabi, para rasul-rasul dahulu, dia dalam menyampaikan dakwahnya adalah menyerukan an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, dan janganlah mensekutukan Allah dengan apapun. Ini sesuai juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang banyak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Dalam sejarah Taurat dan Injil itu memang sudah banyak yang diganti-ganti. Bahkan aslinya
ketika Palestina diserbu oleh orang-orang dari barat, itu sempat Taurat yang asli itu dibakar. Bahkan di masa Nabi Ibrahim pun sudah dijelaskan bahwa Taurat itu adalah banyak yang diganti. Kalau begitu bagaimana sikap dari orang Islam? Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana menyikapi hal yang semacam ini, adanya Taurat dan Injil yang sudah banyak perubahan, Nabi menjawab, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan engkau benarkan semua dan jangan engkau dustakan semua. Artinya di sini ada dalam Taurat ataupun Injil masih ada yang benar-benar itu wahyu Allah yang sampai kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Jadi kita tidak boleh dianggap salah semua atau menganggap benar semua. Sikap kita adalah tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Yang sesuai dengan Al-Quran, ya itulah yang keyakinan kita yang benar. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah in dzalika huwal fadlul kabir. Summa awrasna, kemudian kami wariskan Al-Kitabah, kitab itu, yakni Al-Quran, alladzis tofaina, yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah itu, zalimun li nafsihi, menganiaya diri sendiri. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran kepada ahli kitab, kemudian Allah kembali menyampaikan untuk umat Muhammad, ya khususnya hamba-hamba Allah, hamba yang dipilih oleh Allah maksudnya di sini. Alladzina astafaina, itu. Maka di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan warisan Alkitab itu, zalimun li nafsi, ada yang menganiaya diri sendiri. Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ahli tafsir. Orang yang menganiaya diri sendiri adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak mau mengamalkan. Di Al-Quran dibaca terus-menerus, hanya dalam kesempatan tertentu, tapi kandungan isi Al-Quran tidak diamalkan. Itu zalimun li nafsih.
Ada lagi yang mentafsirkan seperti Imam Tobari ya, dalam tafsirnya menafsirkan faminhum zalimun li nafsi adalah orang yang berislam, masuk Islam pada Rasul itu hanya karena takut dibunuh, takut kena pedang. Itu zalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum, dan di antara mereka hamba-hamba itu muqtasidun. Muqtasid itu cermat, bisa dikatakan pertengahan. Jadi kelompok yang kedua adalah muqtasid. Muqtasid orang yang menerima Al-Quran dan juga mempelajarinya. Yang ketiga, wa minhum, di antara hamba Allah itu sabiqun bil khairat, berlomba di dalam kebaikan, biiznillah, atas izin Allah. Sabiqun bil khairat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan arti sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang Islam sebelum hijrah, yang berhijrah sebelum yang Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka mereka disebut sabiqun bil khairat, orang yang bersegera, berlomba untuk kebaikan walaupun ada sanksi yang berat. Biiznillah, itu atas izin Allah. Zalika, yang demikian itu, huwa adalah al-fadlul kabir, anugerah yang besar. Para ahli tafsir sepakat ketika kelompok ini yang akhirnya semua itu masuk surga, yang diutamakan, yang terutama yang sabiqun bil khairat, di mereka yang pertama berislam sebelum Rasulullah hijrah, itu yang disebut as-sabiqunal awwalun. Anugerahnya jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka memasukinya, yuhallawna fiha min asawira min dahab. Yuhallawna, mereka berhias, fiha, di dalam surga itu, min asawira, dari gelang-gelang, min zahabin, dari emas, wa lu'lu'a, dan mutiara. Jadi di sini bahwa orang yang masuk jannah, surga Aden atau surga An-Naim dan lain surga, itu nanti di surga menggunakan perhiasan gelang dari emas atau kalung dan mutiara. Maka di sini para ahli fikih
memberikan satu fatwa bahwa emas di dunia itu bagi laki-laki dilarang, tetapi bagi perempuan tidak. Maka kalau di surga tidak ada larangan lagi, laki-laki pakai kalung emas ya. Pakai mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka fiha, dalam surga itu harir, sutra. Pakaian sutra di dunia ini dihalalkan untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki ada yang mengharamkan, ada juga yang memakruhkan. Hanya memakruhkan itu ya sebaiknya tidak memakai pakaian dari harir. Begitulah anugerah yang besar itu yang diberikan kepada sabiqun bil khairat, kemudian disusul oleh muqtasid, dan terakhir zalimun li nafsi. Wa qalu, dan mereka berkata, orang yang ada di surga itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang azhaba, menghilangkan, anna, dari kami, al-hazan, sedih. Jadi rasa sedih, rasa ini sudah tidak ada lagi di surga. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, zat yang maha pengampun, syakur, penerima syukur. Jadi ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya yang mereka mau berupaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allazi, yang yakni Allah, ahallana, yang telah menghalalkan bagi kami, darul muqamati, kampung atau rumah yang tetap, min fadlihi, dari anugerahnya. Darul muqamah ya daerah lain itu adalah surga Allah. La yamassuna, kami tidak tersentuh, fiha, di dalam surga, nasobun, kepayahan, wala yamassuna, dan tidak menyentuh kami, fiha, dalam surga, lughub. Lughub itu kelesuan. Jadi sehat terus di surga, tidak ada yang loyo, karena segala sesuatu sudah diberikan oleh Allah. Kita teruskan aja ini sampai ini. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum, untuk mereka, naru jahannam, mendapat neraka jahannam. La yuqda alaihi, la yuqda, tidaklah mereka itu dibinasakan, alaihim, atas mereka, fayamutu, kemudian mereka mati, ya, tidak dimatikan, ya, tidak ini, karena di neraka itu kalau sudah kena siksa, terbakar kulitnya, dan ini akan dikembalikan lagi seperti semula, sehingga bisa merasakan kembali siksa itu. Wala yukhaffafu anhum min azabiyah, dan tidak diringankan bagi mereka
azabiha, siksanya. Jadi tidak ada potongan azab di neraka itu. Sekali masuk itu terus, ya. Tidak ada ampunan. Kadzalika najzi, demikianlah najzi kami, yakni Allah, kulla kafur, membalas tiap-tiap orang yang kafir. Wahum yastarihuna, dan mereka orang-orang kafir itu berteriak-teriak fiha, dalam neraka, dengan mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Jadi minta dikeluarkan dari neraka, ya tidak mungkin. Na'mal sholihan, setelah dikeluarkan kami akan beramal soleh. Kalau sudah di neraka, bahkan setelah meninggalkan dunia pun tidak akan bisa hidup kembali. Ini hanya janji-janji saja yang seperti mereka lakukan di dunia. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami dihidupkan, dikeluarkan dari neraka, kami akan beramal amal yang bukan kami lakukan ketika di dunia dulu. Di dunia kan kafir, ya, dia akan berbuat baik terus. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur kamu? Jawab oleh Allah, apakah kami tidak memberikan umur, kesempatan bagi kamu hidup di dunia? Ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Yang selalu mengingatkan oleh orang-orang yang mengingatkan, yaitu para nabi dan para mukminin. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu pemberi ancaman, pemberi peringatan, yaitu para rasul dan para nabi. Maka dibalas oleh Allah permintaannya, fadzuqu, maka rasakanlah, malil zalimina, famalil zalimina, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim min nasir, pertolongan. Zalim di sini artinya adalah mensekutukan Allah. Di surat Luqman itu, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah besar, zalim. Di ayat-ayat tadi sebagai penjelasan pada ahli kitab yang meragukan Al-Quran dan memberikan balasan bagi orang-orang mukmin yang berbuat baik, dan ancaman bagi orang-orang kafir dengan masuk di neraka. Di neraka tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.